Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matil imani wal islami wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Soimin soimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, yang di hadapan saya hampir semuanya familiar di masjid ini. Tadi yang motret ada Pak Darmawel, sehat ya Pak? Ada Pak Hoirul di depan, ada Pak Jampidum, Pak Asep. Aduh, mantap. Ada Poyu-Koyum senior. Masih sehat Pak ya? Mantap. Masih tinggal di apartemen masih Pak? 1 minggu kita puasa, alhamdulillah. Masya Allah. Rada-rada berat juga dikit ya. Dari Cengkareng ke sini sebetulnya cuma 12 kilo. Ada Pak Masudi, awet muda, alhamdulillah. Pak Masudi itu Kajati, Jogja. Waduh, beliau udah kemana-mana. Sekarang di staf ahli Jaksa Agung. Sukses semuanya ini. Berat banget rasanya puasa. 12 kilo ke sini 2 jam macet. Aduh, aus. Aduh, luar biasa. Saya salut sama ojol-ojol nih. Kalau dia bisa sanggup keliling cari sewa, nggak aus, hebat ini orang. Atau supir taksi, atau siapapun yang ada di jalan, kurir, marketing, keren. Kalau mereka masih bisa puasa khusyuk, itu yang kata Rasul, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambih wa ma ta'akhkhar. Itu orang semuanya dosanya dulu dan yang akan datang hilang semua. Alhamdulillah, nggak punya dosa itu orang. Tapi kalau dia sebatang rokok Samsung aja nggak tahu juga dah. Nah sekarang kita di sini tuh AC 4 PK, 4 PK, belakang 2 PK, adem bener. Kalau nggak khusyuk-khusyuk aja mah kita kalah ini. Berat Pak. Saya macet-macetan, aus banget. Saya bilang ya Allah, Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana. Ya Allah, berat banget. Aduh, makan minum sih kayaknya kita kuat ini. Tapi komitmen masih baru ke 1 minggu kita nih, supaya puasa-puasa kita pahalanya nggak hilang. Yang bisa ngilangin puasa kita, pahala puasa kita itu kan 4. 1, bohong. Emang mana? Bohong. Kemudian kalau dia jadi saksi di pengadilan, sumpah palsu. Kemudian ada namimah. Namimah itu nggak sadar kita ngomongin orang. Wah, udah pahalanya ambles sudah. Nah, saudara sekalian, untuk bisa menambah kualitas ibadah kita, ada 8 yang bikin kita batal puasa secara fisik. Memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita batal. Atau lagi mules-mules belakang kita pakai dul kolak, batal. Diimpus, batal. Merokok kan bukan makanan, asap, batal. Kemudian sengaja-ngaja gitu mulut kita masuk, tangan kita masuk ke sini sampai kayak orang mau mengeluarkan sesuatu, batal. Makanya ini berat banget Pak. Karena kata Nabi, roja'na min jihadil asghar ila min jihadil akbar.
Dulu orang pulang dari perang Badar yang sangat luar biasa, sahabat gembira dia menang. Sampai dia bilang, kita baru saja jihad perang melawan orang kafir. Kata Nabi, itu si perang masih enteng bang. Yang berat itu adalah roja'na min jihadil akbar ila min jihadil akbar. Nanti kita akan masuk pada bulan puasa, mau perang dan jihad yang sebenarnya adalah itu, melawan obsesi kita, keinginan kita yang nggak terkendali itu. Ya kan semua udah ada takdirnya masing-masing. Kalau orang Allah kasih rezeki Anda hari ini cuma 100.000, ya mentok di situ, orang sudah ada takdirnya. Saya pernah dapat honor ceramah di Kelurahan Taman Sari. Biasa dikasih transport 3 DC merah. Ini kalau bagi para kaskurs tahu DC merah itu apa? Tiba-tiba oleh lurah saya dikasih 15 lembar. Pak Lurah, banyak amat saya dikasih transport. Rezeki Pak Ustadz. Ini kan di daerah Taman Sari. Oh, ragu juga tuh ngantongin duit karena di daerah tempat orang minum-minum. Baru keluarin motor, tiba-tiba ditelepon dari rumah, bang di mana? Di Kelurahan Taman Sari. Ini adik istri saya dirawat di rumah sakit di Opnam, minta masuk ke ruangan ICU. Setelah ini dirawat inap, minimal deposit 1.500.000. Oh iya, duit yang saya kantongin ini ternyata titipan orang. Saya pulang bawa duit cepet-cepet juga. Saya biasa orang pendapatan 50.000, ya udah 50.000 aja. Pernah dapat 150, ini banyak amat ya. 100 duit apa ya? Dari Gambir berangkat ke Cengkareng 2 kali bolong ban di Daan Mogot, ganti Kingland 35.000 2 kali. Lah pulang duit gocap-gocap juga. Jadi kalau Bapak dapat uang sekarang yang berbeda hari ini dengan hari kemarin, jangan senang dulu. Itu ada urusan Allah nanti. Jangan senang dulu. Banyak orang nyari duit hari ini, oh sama dong pangkat jabatan kita, ya. Tapi kok saya duit kebanyakan dikit, ya. Lu nyimpen buat beli obat nanti. Sibuk melintir, nggak pernah istirahat. Kan kata Nabi itu kan hidup ini sepertiga aja. Sulusun linasihi, wa sulusun lisarobihi, wa sulusun li aklihi. Sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga istirahat. Coba aja Pak, kayak makhluk luar angkasa, hari ini di Kalimantan, sore ada di Papua, besok ada di Jogja, besok lagi ada di Bandung, Pak, didiagnosa kanker hati. Capek hidup Pak. Maka puasa itu adalah untuk diam. Metabolisme itu biar dia bergerak semuanya. Setiap orang mau diambil tindakan operasi itu disuruh puasa sama dokter. Kenapa? Ingin darahnya itu steril, supaya dikasih masuk obat apa aja bisa langsung dapat. Kalau kita kosong, diam, nanti akan ada rahmat, ada ilham, ada, kalau wahyu Nabi ya, ada macam-macam ini. Karena kita sudah kosong, steril Pak. Nah saudara-saudara sekalian, hari ini untuk bisa menambah kualitas iman ibadah puasa kita adalah salah satunya dengan puasa taraweh. Hari ini tema kita tentang sholat taraweh. Taraweh itu artinya ganjil. Dia jamak dari kata tarawiyah. Artinya istirahat-istirahat. Disebut istirahat-istirahat itu dulu pertama kali Nabi melaksanakan bulan sholat taraweh itu pada tanggal 23 Ramadan tahun kedua Hijriah ketika Nabi ada di Madinah. Nabi saat itu sendiri aja. Kadang Nabi di masjid, kadang di rumah. Hari pertama Nabi di rumah, hari kedua Nabi di masjid. Nabi kaget, kok banyak yang pada ikutan ini. Nabi bingung, waduh nggak bisa nih.
Saya takut, kata Nabi, kalau nanti orang pada ikut jamaah sama saya sholat taraweh, nanti bisa menjadi kewajiban. Kalau sudah jadi kewajiban, turun wahyu, berat juga nih hidup. Karena sholat taraweh itu adalah sunnah muakkadah, boleh dilakukan dan hukumnya sunnah. Dan sebaik-baiknya sholat taraweh itu adanya di sepertiga malam, bukan berjamaah. Berjamaah itu adalah jihadnya dari Umar ibnu Khattab sepertinggal Nabi Muhammad SAW. Karena Umar ini kuat, maka dia sholat tarawehnya sampai 23. Dan dia lihat di satu tempat atau masjid, Umar lihat ada orang taraweh berkelompok, di sana 6 orang, di sini 4 orang, di sini 5 orang. Ya udah, kita satuin aja jadi jamaah. Bahkan Umar ngaku bahwa ini bid'ah hasanah. Nabi dulu nggak ngajarin untuk berjamaah, tapi Nabi selalu dekat kepada Allah. Dia jadikan malam itu sebagai bentuk penghambaan dia kepada Allah untuk menyempurnakan ibadah puasa. Semua waktu itu malam kecuali satu, zuhur. Maghrib menjelang malam, subuh menjelang fajar, asar menjelang malam. Hanya satu-satunya sholat di waktu siang adalah zuhur. Malam dalam bahasa Arab namanya, karena disebut tarawih itu adalah qiyamul malam, karena ada hadis yang mengatakan man qomahu imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Siangnya dia melaksanakan puasa, malamnya dia melaksanakan ibadah sholat tarawih, maka dosanya juga diampuni yang dulu dan yang akan datang. Jadi betapa banyak saudara-saudara sekalian, dosa segunung apapun manusia ini, kalau hari ini dia dengan seksama sungguh hati imanan wahtisaban dan malamnya dilengkapi juga dengan tarawih, dipastikan orang itu tidak berdosa sama sekali dalam hidupnya. Malam tarawih atau qiyamul malam, kenapa dia dilaksanakan pada malam-malam? Banyak keistimewaan di dalam hadis-hadis soal malam. Malam dalam bahasa Arab disebut lailatun. Lailatun ada 2 makna di dalam kajian-kajian bahasa Arab. Ada makna anagogis dan ada makna alegoris. Apa itu makna anagogis? Makna malam adalah lawan dari siang. Malam adalah, lailatun adalah gelap, lailatun adalah sunyi, lailatun adalah ketidakadaan matahari. Kata lailatun dalam makna alegoris adalah kesunyian, keheningan, kesyahduan, kedekatan, kekhusyuan. Banyak para ahli yang mendekatkan Allah pada malam-malam hari. Malam itu dijadikan oleh masyarakat Indonesia secara sosial budaya. Kalau di kampung, pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan oleh masyarakat pasti malam hari. Dia bercengkrama, berbagi rasa, saling mendekatkan satu dengan sama yang lain. Karena besoknya mereka sudah ada di kebun, besoknya sudah mereka ada di bekerja. Malam bagi para seniman, banyak yang mengekspresikan seni, kemampuan imajinasinya pada malam-malam hari itu. Ada satu seniman musik, seperti misalnya ada judul lagu klasik yang ditulis pada 1801, 1802, judulnya Moonlight, yang ditulis oleh siapa tuh? Orang klasik. Adalah suatu rangkaian piano Van Gogh apa siapa itu, Beethoven. Nah, kalau Bapak suka penyanyi musik, ada Moonlight Beethoven itu 1801 1802 ditulis pada malam hari, di mana hari ini bisa menjadi mahakarya yang sangat luar biasa. Beethoven Moonlight adalah jembatan antara musik klasik dan pop, ditulis pada masa itu. Kenapa? Si penulisnya, si pengarangnya sedang patah hati karena pujaan hatinya namanya Juliet. Dia tidak bisa dinikahi karena umur 16 tahun dan dia bukan bangsawan.
ditolak cintanya, sampai dia setiap malam menulis rangkaian not menjadi not sebagai piano, sampai itu diakui. Kenapa diakui? Sebuah prestasi yang pencapaian luar biasa, di mana dia budek tapi musiknya enak didengar. Bingung kita. Itu ungkapan kesedihan, karena malam dia ungkapkan sebagai kesedihan, kedekatan, dan kesyahduan. Malam, semua ada barang laku malam. Ketoprak laku malam, sekuteng laku malam, jablay laku malam. Kita ini produk malam. Tidak ada orang berhubungan badan siang-siang, semuanya malam, karena kedekatan, kesyahduan, keheningan, kemesraan. Kenapa Nabi lakukan sholat pada malam-malam hari? Karena Nabi ingin syahdu, khusyuk, dekat, hening, ketergantungan. Kalau sholat siang hari rasanya sulit untuk khusyuk, tapi malam tak terasa. Hamparan sejadah, dinginnya malam, heningnya suasana menghantarkan kita kepada satu puncak kekhusyuan, pendakian kepada Tuhan pada malam-malam. Lailatul Qadar ada di malam hari, meskipun di sini siang, di Eropa malam, tapi tetap malam menjadi ukuran malaikat turun memberi banyak rahmat. Banyak dijadikan malam itu sebagai persahduan. Ada syair Hois dan Laila, ketika dia menjadi pengantin baru, dia bersyair. Dia katakan, ya Laila tul wa subhu kip, wahai malam bertambah panjanglah, wahai subuh berhentilah. Karena pengantin baru tidak mau ketemu subuh, maunya malam. Malam itu dijadikan tempat oleh para sahabat dan Nabi untuk menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat hidayah adanya di malam hari. Malam itu dijadikan tempat yang sangat penting untuk bisa bermunajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa sholat malam atau tarawih itu menambah kualitas dalam menjunjung atau menghapuskan dosa-dosa kita? Karena rahasia di bulan ini adalah di mana kita semuanya akan bisa fokus pada 2 minggu, 3 minggu ke belakang. Saudara-saudara sekalian, puasa akan mengasah kita spiritualnya tinggi. Namun ada satu kejadian fenomena yang ada banjir di daerah Cipinang hampir 3 meter. Sebelum itu di Cisarua tempat kita ngadem juga di puncak ada banjir bandang. Sampai hari ini kita dipertontonkan antara keluasan spiritual dengan kepekaan sosial. Hari ini kita diasah bagaimana kita dekat kepada Tuhan, kita juga bisa melahirkan empati kepada sesama. Di daerah tempat lahir saya itu di Samsat, Daan Mogot, itu kalau banjir sampai satu atap rumah plafon. Dulu tahun 2002 siklus 5 tahunan, saya kebagian payung-payung. Saya tidur di atas loteng 1 bulan, pakai lampu templok. Kalau pagi-pagi bangun semuanya pada hitam begini. Itu kalau surutnya pasti 1 bulan. 2 minggu 1 dada, 2 minggu lagi baru sampai setengah mata kaki. Pas 2 minggu saya nggak sanggup, saya tinggal berdua sama bapak saya, sekarang sudah almarhum. Semua abang-abang saya sudah menikah. Pas minggu kedua, 2 minggu saya tinggal di loteng, saya bilang sama bapak, Pak, stres Pak, gak bisa saya tidur di loteng begini. Stres apaan sih? Masih enak makan, masih enak ngopi, ngomong stres. Udah di sini aja. Enggak Pak, saya mau kemana, ngungsi ke di SDN 01, kayak mau ke Cengkareng sana. Ya udah, jangan lama-lama, ntar balik. Baru tinggal begini aja stres loh. Stres apa sih? Gue nggak ngerti. Ya bapak saya kan sekolah SD Pak, nanya stres sama saya bukan ahli psikologis, nggak bisa jawab juga. Ya udah deh tuh, udah selesai sebulan,
maka banjir turun. Alhamdulillah. Pas mau Ramadan tahun 2015, bapak saya minta kawin. Gua lah mau jadi duda nih, pengen banget kawin. Enak kali, udah tua begini ada temennya supaya ngobrol. Lah memang bapak masih kuat, Pak. Ini bukan soal nafsu. Kalau orang tua itu nyari kawan buat temen ngobrol. Ya udah, Pak. Bapak kriterianya mau apa? Kalau bisa mah janda yang nggak punya anak. Oke, kalau begitu. Saya buat orang tua apa juga saya beliin. Dia mau minta kawin, saya kawinin. Dapatlah alhamdulillah janda. Dapat janda. Kawin alhamdulillah. 1 minggu sebelum puasa kawin. Orang tua saya itu kan kerjaannya baca Quran aja. 3 hari bisa sampai hatam itu Al-Quran. Ini perempuan, istri barunya ini belum dicolek-colek. Sampai setelah buka, mak tiri saya ngomong, Pak, ini saya belum dicolek. Ya ilah, kawin udah tua begini, baca Quran aja dulu. Enggak, Pak, enggak bisa. Kalau begitu minta pulangin saya ke orang tua. Lah baru kawin minta cerai, bulan puasa minta cerai. Malam saya dipanggil, Nas, carian lo minta cerai. Lo emang kenapa, Pak? Udah nggak cocok kali. Kan kita mau bukan anak muda, mau nyari ibadah. Ya udah kalau begitu anterin ke rumahnya. Nah, orang tua saya dulu kan merokok, Pak, namanya petani. Pulang ini istrinya ke rumah. Pas pulang, pas beduk, orang tua saya merokok. Udah lama, udah 7 tahun nggak merokok. Saya bilang, Mbak, ngerokok? Iya, stres gua. Nah, itu stres tuh itu. Dulu nanya saya stres, sekarang itu dia stres. Saya bilang begitu. Dulu saya ditanya apa definisi stres, sekarang dia udah ngalamin sendiri. Udah kalau begitu saudara-saudara sekalian, intermezzo yang tadi itu bahwa stres kadang tidak bisa didefinisikan, tapi kadang-kadang bisa kita rasakan. Hari ini kita doakan semuanya saudara-saudara kita itu yang sedang kena musibah, diuji oleh Allah dalam keadaan sedang berpuasa Ramadan. Mudah-mudahan puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa-doa kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita lakukan hari ini, sempurnakan semua menjadi ujian-ujian dalam ibadah. Kalau cuma sekedar nahan makan dan nahan minum dalam puasa itu gampang. Udahlah, setelah kita berangkat dari rumah, lapor pimpinan, mau sholat 2-3 rakaat ke sini, nunggu azan, dengerin kultum, tahu-tahu udah 1:30, pulang naik ke kantor 2:30 pulang. Begitu semua bisa kuat, saudara. Tapi jangan lupa, adalah sedikit ayat yang kita baca, adalah tasbih yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sedekah juga yang kita keluarkan. Dan jangan lupa, kita sahur, kita juga nanti taraweh. Untuk apa? Menyempurnakan semua ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. As-saumuli wa ana azibihi. Kata Allah, jangan tanya bagaimana puasa, dan aku yang akan membalas pahala untuk kamu semuanya. Mudah-mudahan Bayu Koyum sehat terus sampai berangkat pulang ke Aceh. Saya doakan Bapak alpukatnya cepat panen, cengkeh-cengkehnya juga panen. Tapi kalau Pak dengan Pak Bayu Koyum ini nggak cerita soal kerjaan, dia cerita soal tahadus bini mah, Pak Ustadz saya dapat rezeki, oh saya punya kebun, alhamdulillahirabbil alamin. Kita doain kawan kita ini supaya menjadi sukses. Amin ya rabbal alamin. Sama semua Bapak juga, mudah-mudahan Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tahasyu'ana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.